Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan hanya kamu yang mampu mengeringkan air matanya. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba melihatkan siapakah dia, seseorang yang sedang memuncak keresahan di hatinya, sedang sedih banget dan merasakan hanya kamu yang dapat menghiburkan hati dan mengeringkan air matanya. Tetapi persoalannya, mengapakah dia begitu mellow dan bersedih detik ini? Baiklah, tanpa membuang waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakannya dan kita akan cuba lihatkan di sini siapakah orang ini yang sedang sangat mellow dalam keadaan yang begitu sedih ya. Kita cuba lihatkan mengapakah dia begitu down detik ini ya. Siapakah dia? Seseorang yang sedang sangat sedih dengan kondisinya detik ini. Okey teman-teman, di sini ada Two of Ghost. Dia merupakan seseorang yang sangat-sangat kamu hargai, seseorang yang kamu anggap sebagai soulmate kamu. Dia seorang yang sedang berada di pikiran kamu detik ini. Orang yang kamu cintai. Kamu merasakan cukup nyaman dengan orang ini dan dia seorang yang sukar untuk kamu lupakan. Saya menangkap daripada energi kartu pertama ini ya, banyak rintangan sebenarnya yang kalian lalui bersama. Berkali-kali ya, cuba untuk melupakan orang ini, tetapi dia masuk lagi dan lagi. Detik ini pun teman-teman ya, ketika saya ingin menarik energi seseorang, kamu memang sedang memikirkan dirinya. Kartu saya ini teman-teman ya, akan berbicara dengan begitu tepat ya, dan mengindikasikan kepada saya orang ini begitu penting di hati kamu. Dia memang seorang yang sedang kamu fokuskan detik ini. Saya menangkap energi kamu yang mungkin ya berkali-kali cuba repair, memperbaiki atau mungkin melepaskan hubungan ini tetapi tidak jadi. Dia masih kekal di hati kamu sehinggalah detik ini. Menurut kamu ya, dia seorang yang sangat-sangat kamu sayangi. Kamu cukup nyaman dengan orang ini. Seseorang yang sudah kamu anggap ya soulmate-nya kamu. Ada keharmonisan di antara kalian di sini ya. Ada energi twin flames, ada energi soulmate. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia yang sedang sedih detik ini? Dia seseorang yang memiliki haiwan peliharaan ya, dan kelihatannya di sini dia mungkin ya sangat rapat dengan kucingnya. Saya menangkap mungkin ya seseorang yang sangat menyukai kucing, dan daripada kartu kedua ini teman-teman ya, jelas terlihat dia sedang dalam keterpurukan kondisi keuangan. Keuangan yang tidak baik, dia cuba memperbaiki itu ya untuk menghasilkan sesuatu yang cukup membahagiakan, tetapi dia tidak mampu. Saya merasakan detik ini dia benar-benar ya sedang dalam keterpurukan keuangan, banyak pengeluaran. Sesuatu yang dia harapkan itu ya tidak kunjung datang dan dia benar-benar melo detik ini ya kerana kondisi keuangan ini. Saya menangkap energi dia yang sangat-sangat ya dipengaruhi dengan kondisi uang. Jikalau ada uang dia baik-baik sahaja, akan mudah tersenyum ya. Tetapi jikalau kekurangan uang, wow, ini berbeza jadinya. Dia mungkin akan menghindar dari kamu, mendiamkan diri. Dengan kawan-kawannya sekali teman-teman ya, dia juga tidak akan keluar. Akan seperti cenderung menghabiskan waktu di rumah, ditemani oleh kucing ya, ataupun haiwan peliharaannya. Detik ini dia cukup merasakan kesepian ya, kerana kondisi keuangan yang tidak kunjung baik. Kita akan lihat lagi ya, dia merasakan seperti tidak dibantu, tidak diperhatikan. Maka dia benar-benar sangat mellow detik ini ya. Saya menangkap energi sesuatu yang berkaitan dengan uang di sini. Six of Pumpkins. Orangnya cukup baik sebenarnya.
Nah, walaupun ya kehidupan dia ini tidaklah semewah mana, tetapi dia tetap cuba membantu. Jikalau dia ada sesuatu yang lebih, teman-teman, dia pasti akan memberikan kamu sesuatu. Orang ini sebenarnya orang yang ingin seimbang ya dalam menerima dan memberi. Give and take itu perlu seimbang menurut dia. Jikalau kamu banyak membantu, dia juga ingin memberikan kamu setimpal dengan apa yang kamu berikan. Orangnya berjiwa penyayang, memiliki belas asih ya, an empath, seorang yang mudah memahami perasaan orang lain dan sangat mudah mengasihani orang lain ya. Orangnya baik hati sebenarnya. Orangnya cukup penyayang. Kita akan lihat lagi, dan dia tidak pelit, teman-teman ya. Dia orang yang akan berbagi ya jikalau dia memiliki uang yang lebih. Kita lihat lagi di sini. Orang ini penuh dengan perencanaan. Tetapi malangnya teman-teman ya, banyak perencanaan si dia ini seolah-olah ya tidak mendatangkan hasil. Dia sering menanti-nanti ya, tetapi seperti tidak kunjung tiba. Sesuatu yang dia harapkan itu tidak kunjung tiba. Dinanti siang dan malam ya, bertemankan sepi, bertemankan oleh ya hanya kucing peliharaannya. Tetapi ini tidak kunjung datang. Dia seorang yang sangat rajin. Mungkin suka berkebun, mungkin ada sebidang tanah. Jikalau dia tidak memiliki sebidang tanah, dia mungkin ya suka bercucuk tanam, ya mencabut rumput, mengemaskan kawasan di luar rumah ya. Dia suka seperti beraktiviti ya, suka melakukan aktiviti-aktiviti yang tertentu untuk seperti ini cara dia teman-teman ya untuk melayani kesepiannya. Dia pasti akan mencari sebuah pekerjaan untuk melakukan sesuatu mungkin di kawasan rumah. Contohnya begini, katakanlah dia suka olahraga ya. Jikalau hari hujan teman-teman, jikalau tidak dapat berolahraga di luar, dia akan lakukan aktiviti itu di kawasan rumahnya, begitu ya. Saya menangkap orang ini sebenarnya orang yang penuh dengan perencanaan. Tetapi entah kenapa dari tadi ya, banyak rencana si dia ini gagal. Apa yang dia rencanakan kemudiannya tidak berhasil, dan dia tetap gigih berusaha dengan harapan suatu hari nanti rencana ini akan berbuahkan hasil ya. Dan detik ini teman-teman ya, mungkin ada sesuatu yang sedang dia kerjakan yang bakalan memberikan hasil yang baik, tetapi dia seperti not certain, tidak begitu pasti. Saya menangkap seperti orang ini ada kalanya teman-teman ya, tidak menumpukan perhatian yang khusus kepada sesuatu yang perlu dia perhatikan. Off focus. Saya menangkap energi si dia ini ya, ada kalanya sedikit pelin-pelan. Nah, itu masalahnya ya yang menjadi kendala, dan dia tidak fokus dengan sebaik mungkin. Easily distracted. Nah, orangnya begitu, mudah diganggu ya, ataupun easily distracted. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Ada sesuatu yang dia sedang rencanakan untuk kamu ya. Kita akan lihat nanti ke depannya. Okey, di sini ada Ace of Bats. Ya, benar teman-teman ya, orangnya cukup cerdas, mempunyai pemikiran yang cukup tajam ya, dan dia akan mencari cara untuk menyelesaikan isu ini. Ketika dia menantikan sebuah hasil, dan hasil itu mungkin memakan waktu ya untuk memperlihatkan ya yang hasil itu berbuah manis. Tetapi dia seorang yang benar-benar akan mencari cara, memikirkan cara, melihatkan daripada sudut pandang yang berbeza. Tetapi yang pasti dengan kehadiran Ace of Bats ini, dia seorang yang memiliki pikiran yang cukup tajam. Dia tahu apa yang perlu dilakukan ya, seorang yang sangat-sangat cenderung mencari solusi. Begitu ya. Kita akan lihat lagi, dan saya menangkap beberapa di antara dia memiliki pemikiran yang sama dengan kamu. Detik ini teman-teman ya, Ace of Bats bersebelahan dengan Seven of Pumpkins. Saya menangkap seperti dia sedang merencanakan satu rencana baru yang ingin dia lakukan untuk kamu. Dan dia akan laksanakan ini nanti. Okey guys, di sini ada Eight of Imps. Saya menangkap energi seseorang yang cukup pantas menuju kamu ya. Detik ini dia seperti, saya tidak tahu ya, sangat ingin mengabari kamu, sangat ingin mencari kamu, dan dengan perlahan-lahan ya, mulai benar-benar ya merasakan kepentingan kamu di hatinya. Ada perasaan yang seperti meledak-ledak ya, ingin tahu apa yang terjadi dan ingin mengabari kamu. Orang ini seperti semakin jatuh hati ya, semakin jatuh cinta dengan kamu. Mungkin juga ya tanpa dia sedari.
Seperti itu teman-teman ya. Kerana orang ini seperti ingin menjalankan hubungan ini dengan kamu, tetapi dia tidak tahu ya ke manakah arah tuju hubungan ini. Nah, ini jelas terlihat mungkin ada halangan ataupun rintangan ya di hubungan kalian. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Apakah yang men-trigger kesedihan di hatinya ini detik ini? Apakah ada kaitannya dengan kamu? Mengapakah dia begitu bersedih? Dan apakah kesedihan ini ya ada kaitannya dengan kamu? Kita cuba lihatkan. Apakah kesedihan ini sebenarnya ada kaitannya dengan kamu? Apakah sesuatu yang men-trigger kesedihan ini? Six of Wands. Wow. Orang ini seorang yang ingin berjaya ya. Ada sesuatu yang terjadi seperti tidak menepati cita rasanya, tidak sesuai dengan harapan dia ya. Saya menangkap energi seperti orang ini detik ini ya. Dia merasakan seperti tidak diperhatikan, hilang dukungan. Dia ingin diperhatikan oleh kamu atau orang sekitar, tetapi detik ini dia merasakan seperti hilang dukungan. Tidak dapat mengekalkan posisinya ya di mata orang banyak, di mata ataupun orang sekitar ya, yang sebelum ini menjadikan dia sebagai panutan. Di sini saya menangkap seperti ada emosi yang ingin mendatangi kamu. Kerana dia sedar teman-teman ya, seseorang yang dapat menghiburkan hatinya, seseorang yang mendukung dia adalah kamu. Saya menangkap seperti detik ini dia merasakan kehilangan dukungan, losing support ya, mungkin dari kamu dan orang sekitarnya. Mungkin juga mengalami masalah yang serupa ya di tempat kerja. Padahal ya, dari awal lagi, orang lain akan melihatkan dia sebagai seseorang yang patut dicontohi. Tetapi detik ini dia merasakan seperti perhatian itu tidak lagi diberikan kepada dirinya. Dan dia merasakan seolah-olah ya, ketika dia ingin mengejar sesuatu, itu tidak berhasil. Dia tidak berhasil untuk keluar daripada keterpurukan ini. Sebenarnya dia memang ingin keluar teman-teman ya dari keterpurukan ini. Kerana ini memberikan gambaran yang tidak begitu baik ya di mata orang banyak. Dia ingin keluar daripada keterpurukan ini, tetapi sepertinya masih belum berhasil. Maka ini membuatkan dia cukup sedih ya, dan pada waktu yang sama dia merasakan seolah-olah kehilangan dukungan kamu. Kamu juga mungkin ya semakin menjauh, tidak mendukung seperti itu ya. Kita lihatkan lagi teman-teman ya. Seperti apakah pula fokus kamu detik ini? Apakah yang sedang kamu fokuskan detik ini? Apakah kamu memfokuskan dia, atau mungkin ya kamu memfokuskan energi kamu ke arah perkara-perkara yang lain? Kita coba lihatkan. Apakah fokus kamu detik ini? Adakah kamu memfokuskan orang ini? Wow, devil teman-teman ya. Di sini saya menangkap energi pertama ya yang dapat saya rasakan di sini ya. Ada frustasi dan kemarahan. Ada kemarahan dari pihak kamu sebenarnya. Nah, jikalau detik ini kamu tidak mendukung, tidak memperhatikan, ini adalah kerana kamu marah. Kamu cukup marah, cukup kecewa, dan juga ada energi yang cemburu di sini ya. Beberapa di antara kamu saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi seperti ada energi yang sedikit cemburu di sini ya. Saya tidak tahu teman-teman apakah ini ya hubungan yang sembunyi-sembunyi, cinta terlarang. Nah, kamu lihat sendiri. Ada 3 orang di sini yang dirantai, bukan 2 orang, 3 orang. Maka saya sukar ya untuk mengenepikan energi ini. Saya menangkap ya mungkin ada cinta yang sembunyi-sembunyi yang juga melibatkan orang lain. Di sini kamu frustasi, cemburu, insecure, merasakannya segala perjuangan kamu yang kamu berikan juga dia seperti tidak mengimbangi kamu dengan baik. Di sini ada perasaan marah, hilang kontrol. Kamu merasakan kamu sudah tidak dapat lagi mengawal kondisi hubungan ini dan seperti hilang kawalan terhadap dirinya. Sebenarnya jauh di dalam hati kamu teman-teman, kamu sangat tergoda dengan orang ini. Ada energi kemelekatan. Kamu sangat menginginkan dia. Sudah saya tarik tadi daripada kartu yang pertama ini ya. Tetapi entah kenapa teman-teman, di sini kamu sangat frustasi, sangat marah detik ini. Begini teman-teman, kamu kecewa. Kecewa dengan sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kamu. Sesuatu yang kamu harapkannya daripada si dia ini, tetapi tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Maka di sini ada yang kecewa, ada yang frustasi, dan ada yang sedang cemburu. Mungkin juga ya, ada yang sedang ngambek-ngambekkan, ya, merajuk seperti itu.
Nah, ini hubungan yang melibatkan ya cinta sembunyi-sembunyi, cinta terlarang atau sesuatu yang tidak memungkinkan. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Wheel of Fortune. Sebenarnya teman-teman ya, daripada berlandaskan kartu yang pertama ini ya, orang ini juga sudah menganggap kamu ya sebagai soulmate-nya si dia. Tetapi saya menangkap dari awal ya, mungkin kondisi keuangannya tidak begitu baik ketimbang kamu. Dan dia tidak mahu membebankan kamu dengan kondisinya. Maka di sini ya, dia biarkan sahaja jikalau dia kehilangan dukungan kamu. Tetapi orang ini sebenarnya ya, kedua kartu ini mengindikasikan dengan kuat, dia memang menganggap kamu sebagai soulmate-nya si dia. Kemana pun dia pergi teman-teman ya, energi kamu itu tetap berada di hatinya. Tetapi ada masalah keuangan di sini. Dan saya menangkap seperti dia tidak mahu membebankan kamu dan dia ingin berusaha sendiri. Mencari cara untuk berusaha sendiri agar dia tidak keterlaluan ya, bergantung dengan kamu. Dia sedih sebenarnya teman-teman ya, kerana dia sedar kamu orangnya baik, kamu banyak membantu dan kamu sudah membantu dia ini untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin ya beberapa di antara kalian di sini sudah membantu bertahun-tahun lamanya. Nah, ini yang tidak dia inginkan. Maka dia terpaksa memperbaiki kondisi dia sebelum dia dapat keyakinan untuk datang mengejar kamu. Tidak mahu terus-terusan membebankan kamu dengan kondisi keuangannya. Nah, di sini teman-teman, hati si dia ini sebenarnya ya, Wheel of Fortune, sangat meledak-ledak, sangat jatuh cinta dengan kamu. Terlihat daripada Eight of Wands tadi ya, dia sangat ingin mengejar kamu, sangat jatuh cinta dengan kamu. Tetapi pada waktu yang sama, dia perlu memasrahkan hubungan kalian ke tangan takdir. Dia berharap dengan harapan ke depannya nanti ya, ada perputaran yang lebih positif yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup untuk kalian di sini. Pintu-pintu yang akan membantu memungkinkan hubungan ini. Orang ini benar-benar jatuh cinta, benar-benar ingin mengejar kamu. Tetapi kendalanya sudah terlihat dengan jelas ya. Jikalau saya lihatkan di sini banyak kartu Pentacles yang mengindikasikan kendalanya adalah keuangan. Dia perlu memikirkan cara supaya dia tidak bergantung terus-terusan dengan kamu. Nah, ketika dia menghindar kerana dia mungkin merasakan ini cara yang terbaik, kamu di sini mungkin salah faham ya. Mungkin kamu merasakan dia tidak mengendahkan kamu, dia mengabaikan kamu, ataupun mungkin ya, seperti saya katakan tadi, apa yang kamu inginkan itu tidak dia berikan. Harapan-harapan kamu yang tidak ditepati, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ini yang membuatkan kamu frustasi dan marah, ada yang merajuk. Dan kamu seperti sudah mulai ya, begitu marah sekali ya. Beberapa di antara kalian di sini, saya tidak tahu siapa teman-teman ya, ada energi seorang pengontrol. Nah, ini mungkin energi kamu, ini mungkin energi si dia. Walaupun saya mudahkan pembacaan kamu di sebelah kanan ya, tetapi ada kalanya pembacaan ini energinya boleh terbolak-balik. Orang ini mungkin orang yang ingin mengontrol kamu dalam diam. Seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini ada kartu The Wheel of Fortune. Sagittarius cukup kuat sekali ya. In fact, Sagittarius hadir berkali-kali. Eight of Wands tadi juga mengindikasikan zodiak ini ya, Sagittarius. Saya akan bacakan zodiaknya nanti. Okey teman-teman, kita akan lihatkan di sini dengan lebih jauh ya. Mengapakah energinya sedang low detik ini dan sangat bersedih? Apakah ada kaitannya dengan kamu? Kita perlu cari tahu ya sebelum membuat penyimpulan. Selain daripada kendalanya adalah masalah keuangan yang benar-benar membuatkan dia begitu melo ya. Mungkin ketika mengalami masalah penurunan dari segi ekonomi, dia sangat butuhkan bantuan, support kamu, dukungan emosi kamu. Tetapi detik ini ya, dia merasakan dia tidak mendapatkan dukungan itu. Nah, ini yang membuatkan energi si dia ini semakin melo ya, semakin sedih ya. Kita akan lihat lagi apakah faktor-faktor lain teman-teman yang membuatkan dia begitu sedih dan melo. Apakah ada kaitannya dengan dirimu? Mengapakah energinya sedang low dan sedang bersedih detik ini? Mengapakah menurut hatinya hanya kamu yang dapat memberikan semangat dan menghiburkan si dia? Impatient. Di sini teman-teman ya, saya menangkap energi dia yang sudah kurang sabaran ya dalam banyak hal. Dia seperti sudah kurang sabaran untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, memperbaiki hubungan ini, tetapi saya juga menangkap dia kurang sabaran untuk berjaya. Dia sudah bosan dengan kondisi keuangannya,
yang tidak kunjung datang, tidak kunjung membaik ya. Dia bosan dengan gaya hidupnya yang seperti ini. Hidup secara pas-pasan sahaja. Tidak tahu ya, next meal itu bagaimana untuk di-cover nanti. Ini sesuatu yang dia fikirkan setiap hari dan menjadi seperti sudah begitu bosan dengan energi ataupun kehidupan yang begitu monoton. Tidak ada kemajuan. Apa pun yang dia usahakan itu ya, penghasilannya begitu perlahan. Dia sudah menjadi orang yang kurang sabaran detik ini ya, maka dia sangat bersedih. Kerana apa yang ingin dia kejar, apa yang ingin dia gapai, itu seperti lambat tiba. Nah, di sini teman-temannya, ketika energinya seperti ini, apa yang terjadi? Dia mulai menghindar kamu, mendiamkan kamu, cuba menyembunyikan dirinya ya jauh daripada orang-orang keliling. Seolah-olah tidak mahu dilihat oleh orang sekitar, tidak mahu bercampur gaul dengan rakan-rakannya, banyak membisu, mendiamkan diri, menyembunyikan segala-galanya di hatinya. Di sini teman-temannya, creation, saya menangkap energi dia yang tidak berjaya untuk mencipta sesuatu yang baru. Dia ingin melihatkan penghasilan yang berbuah manis, tetapi apa pun yang dia ciptakan, apa pun yang dia kerjakan, itu seperti hasilnya begitu perlahan. Ataupun mungkin ya, tidak berhasil. Maka dia begitu kecewa mengapakah dia sering ya dikelilingi oleh orang-orang yang seperti ini. Sering tidak berhasil, sering tidak berjaya, sering tidak terjadi ya. Contoh lain ya, selain daripada penghasilan dari segi keuangan, mungkin juga ya hubungan cinta juga begitu. Sering dikecewakan, sering ditinggalkan, sesuatu yang berulang. Nah, ini secara perlahan-lahan ya, secara berperingkat akan menjadikan orang ini negative thinking. Tidak lagi percaya diri. Seolah-olah dia ini tidak akan pernah berjaya ataupun berhasil. Segala sesuatu yang ingin dia ciptakan, walaupun dia mungkin ya ketika menciptakan sesuatu yang baru, kamu tahu apa yang dia lakukan? Ketika dia sering kali gagal, kali ini dia menggunakan metode yang berbeda. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia ketika dia ingin menciptakan sesuatu yang baru, mungkin ada planning, rencana yang baru, dia cuba tidak sharing dengan kawan-kawannya lagi. Supaya orang sekitar, badis-badisnya, kawan-kawan baiknya tidak akan mengetahui apa yang dia kerjakan. Dengan harapan jikalau tidak beritahu, ini mungkin akan mendatangkan hasil yang baik. Nah, ini mungkin juga menjadi kendalanya ketika dia melakukan energi yang sedikit berbeza di sini. Maka orang ini cenderung menarik diri dari kamu. Nah, ketika dia terpaksa memfokuskan ke arah menghasilkan sesuatu tanpa pengetahuan kamu dan orang lain, ini membuatkan dia cukup depresi sebenarnya kerana terpaksa berjuang sendiri. Dan orang ini tidak diberikan pilihan lain kerana dia sudah kurang sabaran untuk menggapai bintang atau bulan itu. Dia ingin berjaya. Maka dia menggunakan metode yang berbeza. Mungkin ya sebelum ini, mungkin jikalau dia bekerja sama atau ingin usahakan sesuatu, dia pasti akan beritahu keluarganya, rakan-rakannya. Tetapi kini ketika menghasilkan sesuatu yang baru ya, creation beside isolation, dia cuba menyembunyikan plan-plan rencananya agar tidak ketahuan. Dengan harapan, mungkin ya, being discreet would help ya. Jikalau tidak beritahu, mungkin akan ada penghasilan yang baik. Tetapi apa yang terjadi ya ketika dia cuba usahakan seperti ini, dia kesendirian. Dia menjauhkan diri daripada rakan-rakannya supaya tidak ada orang yang tanya apa yang sedang dia kerjakan detik ini. Maka dia menghindar. Ketika dia terus-terusan menghindar begini ya, kerana sudah kurang sabaran untuk menggapai kejayaan itu, apa yang terjadi ya, efek yang terjadi di sini, dia kesepian. Mulai perkataan ini sukar untuk disebut ya, seperti mulai perasaannya ditenggelami, yes, that's the word, dengan perasaan-perasaan yang negatif. Kerana dia sering kesepian, teman-teman, maka akan ada kemasukan energi negatif ya, yang seperti gambar ini berasap-asap ya, kerana dia sering kesepian. Nah, being lonely is actually very dangerous. Ketika kamu kesepian, teman-teman ya, kamu perlu being productive. Jangan walaupun dalam kesepian atau cuba mengusahakan sesuatu ya tanpa pengetahuan orang lain. Kamu perlu bijak dan bersikap produktif. Jikalau tidak berhati-hati ya, energi kesepian ini sebenarnya cukup bahaya. Akan ada kemasukan energi negatif ya, yang akan membuatkan kamu perlahan-lahan anxiety, perlahan-lahan depresi. Saya menangkap itu yang menyebabkan energi orang ini ya semakin low.
kerana dia mulai menjauhkan diri daripada teman-temannya, keluarganya, kerana ingin melakukan perencanaan yang baru tanpa pengetahuan orang banyak. Kerana dia ingin berjaya, dia ingin berhasil. Tetapi ketika dia tidak melakukan ini dengan bijak dan pandai, dengan tidak produktif, ketika kesepian berpanjangan seperti ini, of course guys, akan ada masalah anxiety and depression. Di sini ada confusion, mulai bingung teman-teman ya. Mulai bingung, kesendirian, tidak memberitahu orang rencana dia, melakukan semua sesuatu itu ya ditanggung sendiri. Energi kesepian ini mulai seperti taking effect ya. Mulai seperti menenggelamkan perasaannya. Menjadikan dia berfikiran negatif, depression, kegalauan, berfikir yang macam-macam. Nah, kamu lihatkan saja kepada gambar-gambarnya. Ini gambar-gambar yang tidak indah sebenarnya. Menurut pandangan saya, ini gambar-gambar yang bikin saya pusing. Making me feel very distressed, begitu ya. Membuatkan saya cukup pusing. Kamu lihatkan saja kepada gambar-gambarnya. Ini pakaian ini warna hitam lagi. Waduh, seperti orang yang pergi ke majlis pengebumian ya. I don't like the pictures. Nah, ini memberikan saya gambaran energi yang tidak baik yang sedang berputar-putar di kelilingnya. Nah, apakah yang menyebabkan energi ini berputar-putar di kelilingnya? Kerana ketika dia beritahu orang akan perencanaannya, dia tidak berhasil. Maka kini dia melakukan the other way around dengan mendiamkan segala rencananya. Maka dia menghindar, menjauhkan diri dari kamu, mendiamkan kamu, menjauhkan diri dari keluarga, kawan-kawan. Dan ini menyebabkan kemasukan energi-energi yang tidak baik. Saya harap penjelasan ini jelas ya, kerana ini sedikit energi yang complicated. It's really hard to describe ataupun really hard to explain. Tetapi ini kemasukan energi yang dapat saya rasakan di dada saya. Nah, apakah kesedihan dia ini ada kaitan dengan kamu? Yes, of course. Tetapi kondisi-kondisi yang lain ini juga tidak membantu. Orang ini ya akan berada begitu low jikalau kondisi keuangannya tidak semakin baik. Nah, apatah lagi apapun yang dia usahakan tidak membuahkan hasil. Maka detik ini ya, creation beside isolation. Saya menangkap dengan begitu jelas ya, melakukan sebuah perencanaan untuk menggapai bulan ini demi mencapai kejayaan tanpa pengetahuan orang banyak. Nah, dia banyak bersendirian, ya, banyak menarik diri, menghindar. Dan jikalau dia tidak produktif, nah ini yang terjadi. Ditenggelami. Dari tadi mengalami masalah untuk menyebut perkataan ini ya. Seperti berpusing-pusing, berputar-putar dengan asap-asap ini. Waduh, this is a bad energy. Begitu teman-teman ya, this is a bad energy. I don't feel good looking at the photo ya. Nah, kamu lihat perkataannya, confusion. Ketika ingin menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, masuk ya energi-energi yang membingungkan dia. Kerana sudah lama kesepian. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apakah yang menyebabkan kesedihan ini? Apakah semua ini ada kaitannya dengan kamu? Sudah jelas terlihat ada faktor-faktor lain juga ya. Mengapakah dia sedih banget? Nah, dissipating teman-teman. Orang ini benar-benar menghilang ya. Benar-benar menghilang, menyerap diri. Itu perkataannya ya. Dia benar-benar dikelilingi oleh energi-energi yang negatif ketika dia merasakan dia perlu fokus ke perencanaannya dan dia mulai menyerap diri. Orang ini banyak hilang dari kamu ya. Tidak berkabar. Nah, ketika bersendirian seperti ini, banyak menghabiskan waktu mengunci pintu di rumah. Ini bukan sesuatu yang produktif. Ini tidak membantu sebenarnya. Ini hanya akan mengarahkan energi yang negatif ini berterusan. Tetapi kerana dia begitu fokus untuk berjaya, dia tidak sedar ya, dia semakin ditenggelami oleh orang-orang yang tidak baik ini. Seperti saya katakan tadi, loneliness is very dangerous. Ketika kamu bersendirian, kamu perlu bersikap positif, perlu memanifestasikan perkara-perkara yang baik dan kamu perlu produktif. Tetapi jikalau kamu gagal seperti dia, tidak berjaya untuk produktif ketika kesepian, melakukan sesuatu itu seorangan. Nah, ini yang terjadi. Semakin hilang, semakin menyerap diri dan akan ditenggelami ya, dikelilingi oleh orang-orang yang negatif ini. Nah, berperingkat secara hari berganti hari, minggu berganti minggu. Nah, kemudiannya jadi orang yang penuh dengan depression. Nah, orang ini menangis sendiri. Tidak ada siapa pun yang dapat menghiburkan hatinya. Nah, apatah lagi jika dia merasakannya detik ini kehilangan dukungan kamu.
Dia mulai menyerap diri, menghilangkan dirinya, entah ke mana. Bingung ya, confusion di dalam pikirannya. Bittersweet. Nah, ketika berada dalam energi yang seperti ini, apa yang terjadi kemudiannya? Dia memikirkan kembali ya, nostalgia. Perkara-perkara di masa lalu dicampur adukkan dengan sekarang. Ini setelah banyak menghabiskan masa menyerap diri seorang diri, dia tidak produktif. Apa yang terjadi? Memainkan kembali memori-memori ya, mungkin dengan ibu yang dia sayangi yang sudah pulang ya, kehilangan orang tuanya, keluarganya, pasangannya, kekasihnya, semua memori itu berputar-putar ya, membina sebuah energi yang tidak baik di kelilingnya sehingga benar-benar membingungkan dia. Nah, ini tidak akan membantu dia ke arah perencanaannya untuk berjaya. Apa yang sedang dia alami detik ini, teman-teman? Orang ini dikelilingi oleh energi yang tidak baik. Nah, di sini saya sarankan ya, daripada kamu membuang waktu, marah, kecewa, cemburu, apapun itu, it's okay. It's okay to feel what you feel ya. Tetapi saya lebih menyarankan, walaupun ada perasaan marah, mungkin ada perasaan benci, jangan pernah membalas sebuah ketidakbaikan ya, sesuatu yang tidak baik itu dengan cara yang tidak baik. Sentiasa membalas dengan cara yang baik. Di sini kamu sedar jauh di dalam hati kamu sukar melepaskan diri. Kamu sukar melepaskan dia kerana kamu sangat tertarik kepada dirinya. So why not, teman-teman? Ketika dia berada dalam fase yang seperti ini ya, really low and mellow, sedih banget, doakan dia yang baik-baik, supaya dia mungkin mendapatkan kontrak jangka panjang, penghasilan yang lebih ya, menstabilkan kondisi keuangan dan juga mentalnya. Bantu dia. Jikalau kamu tidak mahu membantu secara langsung, kamu tidak mahu memberi support, kamu boleh mendoakan yang baik-baik. Jangan pernah membalas sesuatu itu dengan keburukan. Itu menurut saya, teman-teman. Kerana ketika kamu melakukan ini, without you realizing this, kamu juga akan menarik orang yang baik. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jangan lupa itu. Nah, di sini teman-teman, saya merasakan energinya begitu low kerana banyak yang dia kerjakan tidak berhasil. Dan apa yang terjadi? Depression and anxiety. Menangis sendiri, menangis tidak menentu, memikirkan segala-galanya. Kondisi keterpurukan keuangan, nostalgia dengan memori-memori lama dan juga ada kaitan dengan kamu di sini. Mungkin merasakan hilang dukungan kamu. Nah, di sini orangnya sebenarnya sangat mengejar kesempurnaan. Jikalau dia tidak dapat kesempurnaan ini sangat resonate dengan kartu ini sebenarnya. Jikalau dia tidak dapat menggapai kesempurnaan ini ataupun menggapai bulan ini, teman-teman ya, dia akan menjadi orang yang tidak menentu. Orang ini will not take anything less ya. Dia mahu segala-gala itu perfect, sempurna. Come in a whole complete package. Dia tidak mahu menerima sebahagian sahaja. Dia orang yang benar-benar ingin mengejar sebuah kesempurnaan, baik daripada segi kehidupan, kerja, perhubungan. Segala sesuatu itu dia tidak mahu sesuatu yang separuh. Semua itu perlu komplit. Nah, ketika dia menjadi orang yang seperti ini ya, dia memang banyak menyusahkan dirinya sebenarnya. Being very hard on himself, on herself ya. Dia sangat seperti bersikap begitu keras akan dirinya sendiri. Kerana orang ini benar-benar ingin mengejar sebuah kesempurnaan. Nah, okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Saya akan gunakan tarot card yang sama. Apakah yang sedang dirasakan ke kamu detik ini? Apakah kesedihan ini ke-trigger juga kerana kamu ya? Kita lihatkan, selain daripada kondisi kehidupan, keuangan, kejayaan yang tidak kunjung datang, apakah trigger-trigger yang lain? Dan apakah trigger-trigger ini ada kaitannya dengan kamu? Kita akan cuba kupas lagi ya. Dan kita cuba lihatkan bagaimanakah dari segi perasaannya kepada kamu detik ini. Apa yang sedang dirasakan yang menyebabkan kondisi ya yang seperti ini? Seseorang yang keresahannya memuncak tanpa kamu di sisi. Kita cuba lihatkan di sini ya. Wow, teman-teman. Ace of Ghosts. Saya merasakan orang ini detik ini benar-benar ya sedih kerana dia pakai hati. Merindukan kamu, merindukan sebuah pertemuan, ingin berbaik lagi dengan kamu, dengan harapan dapat memperbaiki hubungan ini ke depannya. Dia inginkan kesempatan. Dia ingin mendapatkan kesempatan dalam apa sahaja. Pekerjaan, kehidupan, perhubungan,
Seseorang yang benar-benar merasakan begitu sepi ya detik ini, dan dia benar-benar ya merasakan kamu, melamunkan kamu, merindukan kamu, dan dia bertanya ya teman-teman ya, seperti ada perasaan yang kurang sabaran untuk datang menggapai kamu lagi, mencari kamu ya. Sudah terlihat daripada awal ya, seseorang yang ingin melakukan pergerakan untuk datang mencari kamu, untuk melepaskan kerinduan di hatinya. Kita lihat lagi di sini ya. Wow, benar ya teman-teman. Ada kartu The Lovers. Ini kartu ini lucu banget teman-teman ya. Katakanlah kamu sedang duduk di sini dan dia akan masuk melalui jendela kamu. Ini lucu banget teman-teman ya. Dia akan mencari cara untuk datang ya, sneaking around your house ya, memasuki melalui jendela tingkap ini juga tidak mengapa ya, asalkan dapat bertemu dengan kamu. Sudah kurang sabaran, mencari cara. Nah, pintu itu mungkin dikunci. Mungkin kamu mengunci pintu dan kamu lihat gadis ini terkejut ya. Begitu kaget sekali melihatkan pria ini tiba-tiba masuk ya melalui tingkapnya, jendelanya. Nah, orang ini sudah kurang sabaran teman-teman. Bersebelahan dengan Ace of Ghosts akan mencari cara. Dia tidak mahu lagi ya sepanjang waktu bersedih, isolation, menguncikan dirinya away from you. Berjauhan dengan kamu ya, memencilkan dirinya. Dia tidak mahu lagi dalam kondisi kesepian ini. Dia merasakan wow, energi negatif ini semakin kuat ya, sehingga membuatkan dia begitu mellow, anxiety, depression. Dan dia sedar demi untuk mengeringkan air mata yang kesedihan ini ya, hanya dapat dikeringkan oleh kamu. Maka dia akan memasuki jendela kamu dan kamu lihat ya, wanita ini terkejut. Dia seperti sudah tidak sabar lagi ya untuk datang mencari kamu, kerana dia sedar kebahagiaan dia ini adalah kamu. Walaupun kalian terlihat dengan jelas ya, dengan kehadiran The Devil and The Lovers. Ini kebalikan sebenarnya dua kartu ini. Kalian berdua sebenarnya ada pilihan, tetapi jauh di hati masing-masing, pilihan yang tepat itu adalah kamu, dan menurut kamu, pilihan yang tepat itu adalah dia. Ini yang saya rasakan ya. Kita lihat lagi. Perasaan dia kepada kamu, nah benar kan teman-teman, akan mengupayakan sesuatu yang baru. Magician, di atasnya ada creation, ingin memulakan sebuah tindakan baru, sama ada benar-benar sneaking around ya, datang curi-curi ke kawasan rumah kamu. Mungkin ya tingkap kamu tidak dikunci, dia akan memasuki, ataupun mengupayakan cara lain untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Detik ini dia sangat memerlukan kamu. Saya menangkap energi orang yang sedang sangat sedih dan sangat memerlukan bantuan kamu ya. Mungkin memerlukan bantuan emosi kamu ya, dukungan kamu. Dan dia orang ini seperti, jikalau sudah lama teman-teman ya, tidak berkomunikasi dengan kamu ya, ini seperti sesuatu yang benar-benar ya, menghampakan hatinya. Dan dia percaya dia akan menggunakan apa cara sekalipun untuk memenangkan hati kamu kembali. Nah, di sini ada Temperance. Wow, ini sudah sesuatu yang dia tahan ya. Saya menangkap orang yang mengontrol perasaannya kepada kamu. Nah, kamu lihat sehingga bingung, confusion. Semakin dikontrol, semakin ditahan, dia semakin bingung. Nah, ketika menjalankan kesedihan ini teman-teman, dia ingin datang mencari kamu. Sudah tidak sabar lagi ya untuk mengontrol perasaannya yang seperti ini. Dia sudah tidak sabar lagi. Ya, saya menangkap seperti kesabaran yang sudah mencapai tahap, kesabaran yang sudah mencapai limit. Dia tidak mahu lagi berpura-pura, mengontrol, mengawal, menyangkal apa yang dirasakan untuk kamu. Menurut dia sudah lama bersabar. Dan dia sedar untuk mendapatkan aura healing ini, penyembuhan ini. Seseorang yang mampu mengeringkan air matanya, itu hanyalah kamu. Ini bersebelahan dengan Magician. Kamu lihat teman-teman ya, kartu Magician, Two of Ghost dan juga Six of Imps ini ya. Ini tiga kartu yang mengindikasikan energi soulmate. Nah, di sini ada The Devil, kemelekatan. Maka kalian di sini agak sukar untuk dipisahkan ya. Saya menangkap energinya yang sudah tidak tertahan lagi ya, kerinduan terhadap diri kamu, dan semakin ditahan, dia semakin bingung, semakin depresi, semakin tidak menentu jadinya ya. Maka dia sedar untuk memperbaiki hubungan ini, dia perlu datang berkomunikasi, mencari kamu. Dia tidak sanggup lagi teman-teman. Dia tidak sanggup lagi untuk bertahan seperti ini, kerana kesabaran ini sudah mencapai tahap. Di sini teman-temannya dia sedar keseimbangan jiwa itu hanya dapat diperolehi ketika dia bertemu dengan kamu. Orang ini ingin meraihkan kembali ya
mungkin akan meraihkan sesuatu dengan kamu, ingin bertemu dengan kamu, ingin seperti meluahkan segala kerinduan di hatinya. Energi penyembuhan bagi energi negatif yang sedang dia alami detik ini hanya akan dapat dia kecapi jikalau dia datang cari kamu. Perlu ada reunion, pertemuan ya, dengan kamu di sini. Dan dia sudah tidak sabar lagi teman-teman ya. Bersebelahan dengan The Temperance, ini mengindikasikan energinya yang sudah tidak sabar lagi ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia tidak mahu lagi mengawal apa yang dia rasakan. It's like, oh whatever, you know. Saya tidak mahu lagi menyangkal perasaan ini, tidak sanggup lagi. Ini sudah seperti benar-benar ya, keresahannya yang memuncak. Keinginan dia juga memuncak, ingin bertemu dengan kamu. Walaupun dengan cara terpaksa ya, memanjat masuk ke tingkap kamu, jendela kamu ya, sehingga wanita ini begitu terkejut sekali ya. Ini gambar ini lucu banget teman-teman ya. Nah, di rumah kamu dan di rumah si dia mungkin ada kucing ya. Kita akan lihat lagi di sini. Ya benar teman-teman ya. Orang ini pasti akan datang mencari kamu. Ini perasaan dia. Ini sesuatu yang sudah dia rencanakan. Dia tidak mahu lagi bertindak menghilangkan dirinya dan tidak mahu hidup ya berlandaskan nostalgia. Dia akan datang cari kamu. Lambat laun dia akan tiba juga. Dia akan pastikan mewujudkan sebuah pertemuan yang secara fisik ya, secara nyata dengan kamu. Something that is slow and sure. Dia ingin pastikan ini. Dan dia tidak akan datang dengan tangan kosong teman-teman ya. Saya menangkap energi dia yang sedang mengusahakan sesuatu, mungkin untuk memberikan kamu sedikit pemberian, I don't know. Sesuatu yang akan membuatkan kamu kaget untuk mungkin memikat hati kamu kembali. Saya menangkap energi dia yang benar-benar berusaha untuk berhasil ya. Orang ini sebenarnya ingin mencuri perhatian kamu, dia ingin kamu bangga akan dirinya. Jikalau tidak ada kamu, dia merasakan dirinya seperti orang yang tidak berguna. Dan dia ingin mendapatkan perhatian kamu kembali. Dia sangat enjoy. Kamu tahu teman-teman, ketika kamu berikan perhatian, dia cukup enjoy sekali. Ada keseimbangan jiwa di antara kalian di sini. Bottom of the deck di sini ada the world. Wow. Ini hubungan yang akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan teman-teman ya. Walaupun agak perlahan pergerakan dia ini ya, tetapi ini pasti. Jikalau kamu merasakan teman-temannya berputus asa ingin melepaskan, menurut saya teman-teman ya, kerana ini kartu pengakhiran yang mengindikasikan keberhasilan, sesuatu yang berakhir dengan keberhasilan yang baik, kejayaan, a complete, a perfection. Kamu tahu orang ini dalam diam menganggap kamu ini dunianya dia, bukan saja sebagai soulmate. Dan beberapa di antara kalian di sini mungkin ya berhubungan jarak jauh. Kalian sentiasa terhubung dan dia sentiasa merasakan energi kamu. Sudah tentu ya di sini ada energi kemelekatan, the devil. Nah teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca hari ini ya, sepertinya tadi kita ada Wheel of Fortune dan juga Eight of Wands ya, yang melambangkan zodiak Sagittarius. Nah di sini kita ada Capricorn. Capricorn juga hadir 2 kali ya, the World and the Devil. Kita juga ada, let me see ya, yang mendominasi bacaan hari ini ya, Gemini. Gemini juga hadir bersebelahan ya, 2 Gemini, 2 Capricorn. Sagittarius hadir 3 kali ya, Temperance, Wheel of Fortune dan juga Eight of Wands. Nah ini zodiak yang mendominasi bacaan kali ini. Dan zodiak yang lainnya teman-teman ya, didampingi oleh zodiak Taurus dan Virgo, Libra dan Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya, lebih ke arah Leo dan Sagittarius. Dan kita juga ada ketiga-tiga Pisces, Cancer dan Scorpio from the Ace of Ghosts. Okey teman-teman, ini yang sedang dia rasakan kepada kamu ya. Kalian sentiasa terhubung, dia sentiasa merindukan, memikirkan kamu dengan harapan ada sesuatu yang tidak selesai dengan baik ya di antara kalian di sini yang ingin dia selesaikan. Kerana orang ini tidak sanggup ya melakukan sesuatu itu dengan cara yang tidak details. Dia tidak mahu melakukan sesuatu itu separuh jalan. Kerana orang ini mengejar kesempurnaan. Maka jikalau ada unfinished business di antara kalian di sini ya, dia akan selesaikan dengan kamu. Dan ini adalah kartu keberhasilan, kejayaan teman-teman ya. Dan semesta juga sepertinya menghubungkan kalian ya. Maka energi ini sukar untuk dilepaskan. Nah, kamu tidak dapat menafikan jauh di dalam hati kamu sangat tertarik dengan si dia. Walaupun ada frustasi, kekecewaan ya, mungkin juga ada kemarahan. Begitu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Mengapakah menurut si dia ini ya,
Hanya kamu yang dapat menghiburkan hatinya. Mengapakah menurut dia, hanya kamu sahaja yang dapat mengeringkan air matanya? Mengapa kamu? Walaupun jelas terlihat ada pilihan lain ya. Kalian berdua sebenarnya dihadapkan dengan banyak pilihan, kedua-duanya. Tetapi jauh di hati masing-masing, pilihan tepat itu adalah dirinya. Begitu juga dengan dia ya. Walaupun dihadapkan dengan banyak pilihan, pilihan yang tepat itu adalah kamu. Nah, kita cuba lihatkan. Mengapakah menurut dia, hanya kamu yang dapat menghiburkan hatinya, hanya kamu yang dapat mengeringkan air matanya, hanya kamu yang dapat menyuntikkan kembali ya, semangat yang sudah hilang itu. Ketika dia benar-benar dikelilingi oleh energi-energi yang negatif ini. Mengapakah menurut dia, hanya kamu yang dapat menghiburkan hatinya? Di sini ada letter, ada garden. Wow, di sini ada lily. Ini jelas terlihat ya, hubungan yang sudah cukup lama berjalan. Ada fondasi yang cukup kuat di antara kalian di sini. Kamu tahu teman-teman, di pertemuan terakhir itu ataupun ketika kalian bertemu ya, ada sesuatu yang kamu komunikasikan kepada si dia yang sangat meninggalkan kesan yang cukup mendalam terhadap orang ini, sehingga dia mampu berfikir dengan matang, mempelajari dari kamu. Nah, kesan daripada kata-kata kamu ini ya, benar-benar meninggalkan kesan yang cukup mendalam. Dan dia jadikan ini sebagai penyemangat kepada dirinya. Ini sesuatu yang tidak pernah dia singkirkan, walaupun terlihat mungkin ada yang pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Tetapi dari segi perkataan kamu, kata-kata kamu, itu tidak pernah meninggalkan hatinya. Kata-kata yang benar-benar meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi si dia. Saya menangkap di sini teman-teman ya, orang ini sangat ingin bertemu dengan kamu ya, sangat-sangat ingin. Usianya mungkin sepantaran atau orang ini jauh lebih tua daripada kamu. Usia yang sudah cukup dewasa di sini, mungkin lewat 40-an ke atas ataupun ada yang 60-an ya. Tetapi dia masih ingin dan begitu yakin akan dapat bertemu dengan kamu. Dengan pertemuan ini teman-teman, maka luka yang dia rasakan, kesedihan yang dia rasakan ya, di hatinya ini akan hilang. Hanya kamu mampu mengubati segala kesedihan di hatinya ini. Hubungan kalian ini sudah lama berjalan. Orang ini mempunyai a very deep connection, a very deep feelings ya dengan kamu. Orangnya sensual dan dia merasakannya seperti ketertarikan devil ini ya, cukup mendalam ke arah kamu. Nah, banyak perkara yang dia pendamkan teman-teman ya tentang kamu di sini yang mungkin kamu tidak ketahui. Jikalau ada yang menarik diri di sini, kata-kata kamu itu masih lagi teriang-iang ya di hatinya si dia. Dia tidak pernah melupakan kamu. Orang ini tidak pernah melupakan kamu. Dalam waktu kegembiraan, dalam waktu kesedihan, dia tetap memikirkan kamu. Dan ketika mengenangkan kamu, teman-teman ini khususnya di waktu malam, ketika dia sedih, dia pasti akan menitiskan air matanya. Kerana dia sangat terkesan akan kata-kata kamu yang tidak pernah dia singkirkan dari hatinya. Menurut si dia, teman-teman, tidak ada orang lain ya yang benar-benar memahami dirinya seperti kamu. Segala sisi insecurity-nya, ketakutannya, ketidaknyamanannya, hanya kamu yang faham. Maka orang ini cukup nyaman dengan kamu, bukan dengan pilihan yang lain. Ini jelas terlihat ya. Baik teman-teman, kita akan bukakan kartu yang terakhir. Kata-kata apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu hari ini? Berlandaskan kesedihan di hatinya ya, merasakan kamu tidak berada di sisinya. Kata-kata apakah yang ingin dia kemukakan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Jikalau orang ini benar-benar ya terkesan dengan kata-kata kamu, hubungan yang sudah lama berjalan sebenarnya, ada yang sudah bertahun-tahun ya, mungkin ya ungkapan-ungkapan itu akan kembali melalui pesan di kartu ini. We'll never know ya guys. Kita coba lihatkan. Apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu detik ini? Seseorang yang sedang sedih banget ya. Keresahan yang begitu memuncak tanpa kamu di sisinya. Apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu detik ini? I am a latter person. Because of you, I feel more optimistic and full of life. Nah, ini mungkin menjelaskan kartu letter di sini ya. Sebelum ini mungkin kalian banyak berkomunikasi melalui internet, email ya, mungkin banyak texting ya. Dan dia merasakan sebelum ini agak sukar untuk bersikap terbuka dengan kamu. Tetapi setelah mengenali hati budi kamu berjaya menjadikan dia ini lebih open, lebih terbuka.
tidak perlu lagi ya texting ya. Dia mungkin lebih berani menggunakan video call ya, bertatapan muka dengan kamu. Nah, ini kerana kenyamanan yang kamu wujudkan di dalam hidupnya. Orang ini masih lagi mempercayai kamu ya ketimbang orang lain. Your voice has a therapeutic effect on me. I could listen to you for hours. Dia sangat adore, sangat mengagumi suara kamu. Menurut dia, suara kamu itu ada aura healingnya. Ketika mendengarkan suara kamu, dia seperti terubati. Nah, mungkin detik ini dia kecewa dan menangis, teman-teman ya, kerana sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, di sini ada the magician, di atasnya creation. Dia cuba berkomunikasi tetapi gagal. Ada sesuatu atau seseorang yang menghalang ya. Mungkin merupakan seorang sosok orang tua lelaki, mungkin seorang sosok bapa, pakcik ya, abang yang menghalang. Saya tidak tahu teman-teman ya, tetapi dia pernah cuba berkomunikasi dengan kamu tetapi gagal. Maka ketika tidak dapat mendengarkan suara kamu ya, orang ini sedih banget. I like sleeping next to you. Dia sering mengimajinasikan ya, baring di sebelah kamu. Nah, mungkin ada di antara kalian yang pernah ya tidur bersebelahan ya. Mungkin ada, mungkin tidak semua. Jikalau tidak ada berlaku perkara ini ya, dia mungkin sedang membayangkan baring di sebelah kamu ya, ketika taking afternoon nap seperti itu ya, mungkin ingin berehat ya, ketika dia baring di bilik, di ruang tamu ya, dia mungkin seperti membayangkan kamu berada di sebelahnya, seperti itu. Kita lihat lagi ya, di sini ada so many things remind me of you, it's crazy. Banyak perkara yang membuatkan dia sedih kerana perkara-perkara yang terjadi di kelilingnya ini sering mengingatkan kamu ya, sering mengingatkan dia kepada diri kamu. Nah, ini yang membuatkan dia sedih dan kemudiannya menangis ya, menyedari kamu tidak berada di sisinya. I never believe in soulmate, but then I met you. Sebelum ini dia tidak pernah mempercayai energi yang berkaitan dengan soulmate, twin flames ya, tetapi setelah bertemu dengan kamu, dia mulai percaya akan koneksi ini kerana energi yang melekat. Orang ini sangat mempercayai kamu, teman-teman ya, dan saya menangkapkan mungkin ya, kerana ada kartu lily dan devil di sini, sukar untuk saya singkirkan ya energi orang ketiga. I don't trust easily, but with you I feel so safe and accepted. Ada kebahagiaan yang tidak dapat dia gapai mungkin di rumah ya, jika ada pasangan, mungkin tidak mendapatkan ini dari pasangannya, ataupun mungkin dia merasakan lebih kebahagiaannya dengan kamu. Kamu seseorang yang memahami si dia. Apa yang dia takut, titik kelemahannya apa, kamu memahami itu. Bottom of the deck, you bring out the best in me. Kamu orang yang benar-benar mendukung, memberikan dia semangat untuk bangkit lagi dan lagi. Tetapi dia dikelilingi mungkin dengan pasangan atau orang-orang yang tidak memberikan dia semangat. Nah, ini yang benar-benar ya membuatkan dia sedih. Ketika dia kehilangan dukungan kamu, dia kehilangan package yang lengkap. Seseorang yang memberikan dia semangat ya, dukungan, itu adalah kamu, teman-teman. Maka dia kehilangan segala-galanya. Nah, ini yang membuatkan dia begitu sedih ya. Kita lihatkan kepada beberapa initial yang akan hadir ke pembacaan kali ini. Wah, I think I ambil terlalu banyak ya. Kelihatan seperti ambil terlalu banyak di sini. It's okay. Sudah terambil, might as well ya, bukakan saja. Okey, di sini ada huruf A alpha, D delta, Q Quebec, H hotel, P papa, U uniform, Y Yankee, M Mike, I India, J Juliet, S Sierra, F Foxtrot, X X-ray, G Golf, dan terakhir sekali ada letter Z. Sebenarnya saya tidak mahu mengambil terlalu banyak ya, tetapi dengan secara tidak sengaja ya dikeluarkan sebanyak ini. Okey teman-teman, saya harap kelihatan ya alfabet-alfabet ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Saya tetap mendoakan yang terbaik untuk kalian apapun yang terjadi. Tetap bersemangat and God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa nanti di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.